Right now, it's acting as a carbon sink. It's pulling tons of carbon. Deadly tsunami strike overseas with Meski berita tentang climate change dan global warming semakin gencar, nampaknya gaya hidup kita secara keseluruhan tidak banyak berubah. Apa kita clueless? Apa kita tidak peduli? Atau jangan-jangan kita memang memiliki sifat suicidal? My message is that we'll be watching you. This is all wrong. I shouldn't be up here. I should be back in school on the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you! Ini adalah potongan speech dari Greta Thunberg di Climate Change Conference PBB. Dia lahir tahun 2003. Artinya, saat ini usianya 18 tahun. Dan itu artinya masih berstatus sekolah menengah. Bikin heran gak sih? Saat tahu kenyataan kalau anak kayak Greta aja bisa melakukan aksi nyata. Bahkan jadi aktivis yang pantang menyerah. Satu hal yang paling terpikir, kalau anak kayak dia aja bisa mulai semuanya sejak usia 8 tahun, artinya kita pun pasti bisa ikut berjuang menyelamatkan planet bumi dari kehancuran nyata. Kita selama ini meremehkan diri. Kadang kita nggak percaya sama diri kita sendiri untuk melawan sistem yang udah ada dengan membiarkan kerusakan lingkungan. Tapi ternyata setelah gue research, ada kok banyak banget orang-orang yang bukan dari kalangan artis, politik, atau juga milioner yang masih mau berjuang dengan perlawanannya masing-masing. Dan pastinya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, teman-teman, kali ini gue, Michelle Wanda, udah ditemenin dengan seseorang yang, wah, inspiratif banget sih. Kali ini akan ada Kak Randy. Halo Kak. Halo Wanda. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi ini adalah Kak Randy Aditya Wahid. Boleh nggak sih Kak diperkenalkan dirinya Kak Randy tuh? Oke. Saya Randy Aditya Wahid. Saya founder dan CEO Parampong Recycle and Waste Management, rawhouse.id. Saya juga CFO-nya Kontur dan co-owner Burgreens Bandung. Wah, ini dari perkenalannya aja udah banyak sekali nih. Jadi yang bakal kita omongin pasti bakal seru banget dan bisa kita kulik-kulik banget. Ini yang aku tahu, Kak Randy ini adalah arsitek / pengusaha dan juga yang paling menarik nih menurut aku nih, kakak ini ingin punya tempat tinggal dengan habitatnya tuh yang ramah lingkungan dan bebas sampah. Bener gitu Kak? Iya. Oh, tadi tuh sebenarnya kita udah sempat ngobrolin sedikit ya Kak. Dan menurutku emang semua aspek tuh kalau bisa Karen dirapihin, dibersihin deh. Iya. Aku mau nanya-nanya dulu nih. Kan waktu pilkada itu sempat heboh tuh. Iya. Si Parompong. Katanya sampah bekas demokrasi itu bisa kakak daur ulang. Boleh diceritain nggak sih tuh Kak, gimana? Itu sebenarnya sesimpel kita waktu itu jadi partner di Happiness Festival di Lapangan Banteng. Itu sebetulnya 5,2 hektar, 25.000 pengunjung, dan setahu saya acara pertama di Indonesia yang 0 kg sampah ke TPA. Dan itu kita yang ngelola. Waktu itu ada 100 kg sampah residu, 30-an kilo sampah daur ulang, dan sekitar 20-an sampah composting.
Dan waktu itu saya berpikir aneh banget kalau kita mau bikin acara yang zero waste tapi kita pakai plastik gitu. Jadi waktu itu kita sesederhana mikir, mau dong cari alternatif untuk ngangkut sampahnya itu nggak pakai plastik. Terus kita berpikir, kalau teman-teman masih ingat kan zaman itu tuh kayaknya ngetren ya, atau lumrah semua orang tuh pasang foto diri, foto partai di bahan yang sebetulnya tebal, kuat banget sebetulnya, dan waterproof juga, dan itu nggak diapa-apain. Itu tuh akan berakhir ke TPA, dan bayangkan itu terjadi di seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kita berpikir, yuk kita sambil kita punya keperluan untuk ngolah sampahnya tempat ini dan kita butuh banyak banget kantong sampah, kita bikin produk juga. Jadi waktu itu kita kerjasama dengan Precious One namanya. Mereka itu memberdayakan teman-teman difabel untuk membuat produk dari apapun sebetulnya, yang waktu itu kita usulkan dari material yang sudah tidak terpakai, ya, yang adalah spanduk. Karena Parongpong tuh percaya sebenarnya nggak ada yang namanya sampah, yang ada tuh cuman material yang belum terpakai dan belum terrevitalisasi. Dan bersama dengan teman-teman Happiness Festival dan Precious One waktu itu kita berhasil ngumpulin banyak banget spanduk, dan kaget juga ternyata antusiasme masyarakat tuh tinggi banget. Padahal jujur aja saya bikin posternya tuh sambil gendong anak saya waktu itu kayaknya baru 4 bulan, dan bikin posternya pun pakai HP gitu yang cuman kayak oh kita butuh ya sebanyak ini kantongnya, udah deh bikin pakai Canva mobile gitu. Terus saya post dan kita tuh ketiduran sebenarnya. Besoknya kaget banget ternyata itu viral luar biasa. Dan alhamdulillah sih waktu itu kita bermimpi mau coba bikin pola pikir baru tentang pilkada gitu. Gimana ya caranya supaya orang nggak pakai itu lagi. Dan pandemik ini sebenarnya mungkin blessing in disguise ya, karena orang-orang nggak pada ke jalan, nggak ada yang ngeprint juga ya, dikit banget. Dan akhirnya ngurangin sampah jauh gitu. Dan waktu itu bisa dibilang sih Wanda, kita nggak merancang untuk jadi viral, kita juga nggak merancang sistem treatment yang terlalu ribet gimana. Cuman mau ngeliat aja orang-orang bisa nggak sih punya pola pikir waste to material. Jadi sebenarnya material tuh masih bisa dipakai loh, supaya nggak berakhir di TPA. Dan waktu itu bisa dibilang sukses banget sih kampanyenya. Wah, berarti dari inisiatifnya kakak sendiri kayak gitu dan disambut baik sama masyarakat. Dan yang aku tangkap berarti dari Parongpong sendiri filosofinya itu adalah nggak ada yang namanya sampah. Betul. Itu menarik banget sih Kak menurutku. Jadi sebenarnya Parongpong itu tuh apa sih? Dan cara kerjanya tuh gimana Kak? Oke, jadi Parongpong tuh secara prinsip sebetulnya private research institute. Jadi kita ingin menyelesaikan masalah-masalah dengan melakukan riset, cuman risetnya tuh didanai oleh pribadi, kalau bisa dengan hal-hal aktivitas yang kami lakukan sendiri. Jadi jujur aja dari hari pertama Parongpong sampai sekarang tuh kita nggak menerima bantuan, dana atau funding dari siapapun. Ini tuh murni 100% dari saya dan istri saya. Dan yang menarik lagi sebetulnya karena dia sifatnya private research institute, kita benar-benar sesuaikan dengan kondisi yang ada. Makanya dia bentuknya perusahaan. Yang kami paling ya nggak ingin lakukan tuh sebetulnya monetize problem kan. Jadi memang kita bikin Parongpong itu untuk menyelesaikan masalah dan berharap masalahnya bisa selesai lewat Parongpong. Sehingga suatu hari nanti saya pengennya Parongpong sebagai pengolah sampah tuh bangkrut. Iya, dan kita tinggal lanjut sebagai private research institute-nya, karena banyak sekali hal di Indonesia yang kita nggak punya datanya, dan kita nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah kalau kita nggak bisa ngukur masalahnya. Kurang lebih kayak gitu sih. Berarti Parongpong ini kurang lebih jadi model utamanya Kak Randy lah untuk menyelesaikan masalah yang lainnya. Ya. Dan yang banyak yang nggak tahu juga, Parongpong tuh nama desa sebetulnya. Oh ya? Desa tempat saya tinggal dan kerja itu namanya Parongpong, dan di dalam bahasa Sunda artinya kosong sama sekali. Jadi kita mau memang bikin zero waste community di sana. Oh, berarti itu udah kayak ininya ya, kayak filosofinya tuh juga. Iya, given banget sih. Seneng banget sih pas tahu Parongpong itu artinya kosong. Kayak cocok banget sama yang pengen kita lakuin. Pas banget tuh. Berarti mulai dari tujuannya dan juga filosofinya tuh pas banget ternyata ya sama namanya, secara nggak sadar Kak. Iya betul. Kita nggak milih-milih tempat kok waktu mau bikin Parongpong ini. Memang di desa Parongpong gitu, kecamatan sebetulnya. Kecamatan Parongpong ada 7 desa, dan memang bisa dibilang kita yang pertama
punya sistem village waste management based on community ya, karena biasanya orang berpikir masalah sampah tuh adanya di kota. Padahal di desa tuh cuman ada bakar, timbun, sama buang. Jadi waktu pertama kali kami memulai pengolahan sampah di desa itu beneran ngeberesin masalah banyak banget sih di desa khususnya. Gitu. Masalah dari sampah bisa menyelesaikan masalah yang banyak lainnya juga. Kayak sebenarnya kan sampah itu kan kaitannya dengan bisa nggak sih dia jadi mata pencaharian. Orang kalau mengubah pola pikir tentang konsumsi mereka, kalau sadar bahwa ngolah, contoh misalnya bungkus minyak goreng itu mahal, mereka sebenarnya bisa masak nggak usah ngegoreng gitu kan. Betul, betul. Dan bahkan kalau mereka bisa ngompos, mereka punya kompos sendiri, mereka bercocok tanam, mereka mungkin nggak perlu food delivery, karena food delivery juga sampahnya banyak banget. Jadi saya sadar kuncinya itu salah satunya di waste management, dan itu tuh ngeberesin masalah lain yang banyak banget juga sebetulnya. Wah, tapi menurut kakak nih, tadi kan kita ngomongin yang dari desa. Tadi kan kakak ngomong banyak orang yang berpikiran, oh ternyata memang sampah itu, permasalahan sampah itu hanya ada di kota. Ternyata desa pun ada. Yeah. Tapi aku mau ngorek sedikit nih kak. Kalau menurut kakak, apakah sistem yang udah kakak terapin di Parongpong ini bisa digunakan juga di kota? Betul. Sebetulnya yang menarik adalah kita punya sistem, Parongpong itu sadar bahwa satu-satunya cara untuk membuat orang desa ingin terlibat adalah dengan ada pengganti ya, secara uang, secara ekonomi, karena itu aja sih drive mereka. Mereka mungkin belum nyampe mikirin tentang impact, tentang our future generation, belum kebayang. Tapi kalau dibilang, Mang, kumpulin nih nanti dapat segini gitu, kumpulin ke saya daripada kebuang gitu aja, mereka paham konsep itu. Dan kenapa jadi menarik, karena akhirnya kita subsidi silang. Teman-teman kota yang istilahnya sampahnya diolah di Parongpong, mereka bukannya dibayar tapi malah mereka bayar, karena itu part of their responsibility ya, sampah kita kan tanggung jawab kita. Tapi karena mereka bayar, itu jadi tambahan subsidi untuk kita kasih ke mereka yang ada di desa. Dan so far sih it works sih. Jadi kayak memang orang-orang kota nggak apa-apa kok, kita nggak dapat apa-apa, bahkan kita anterin sampahnya, yang penting kita nggak buang ke TPA gitu. Sementara buat orang-orang desa kayak saya lebih baik kasih ke Parongpong daripada kasih ke Rongsok atau buang begitu aja, karena nilainya lebih baik. Jadi konsep sesederhana ini tuh memang harus balance sih kerjasamanya antara istilahnya stakeholder kita di desa dan di kota. Wah, berarti memang nggak cuman harus kita merubah kebiasaannya, tapi mindsetnya pun harus kita ubah dari dua-duanya, baik orang yang di kota maupun di desa juga. Tapi memang permasalahan sampah ini impactnya besar banget sih Kak. Kan aku tuh pernah baca juga, kalau Kak Randy tuh pernah menggeluti bereksperimen sama puntung rokok yang dijadikan asbak. Boleh ceritain juga nggak tuh Kak? Nah, jadi karena kita sadar masalah sampah itu kan kompleks banget ya. There's no easy solution. Terus saya prinsipnya karena memang pendekatannya ingin menyelesaikan masalah, saya lihat masalah sampah apa sih di Indonesia yang belum beres. Kalau organik, kalau semua orang mengkompos, sebenarnya 60% sampah Indonesia tuh bisa dikelola sendiri. Dengan cara mengkompos. Dengan cara kita mengubah habit kita, misalnya nih, biasanya selalu makan daging. Daging kan susah dikompos ya. Tapi kalau orang yang plant based itu gampang banget ngekompos. Dan bahkan mungkin nggak muncul maggots. Ini kan yang bikin orang-orang nggak mau mengkompos biasanya kan, nanti ada belatungnya dan segala macam. Nah, kalau kita mengkonsumsi lebih banyak plant-based diet, sebetulnya bisa nih beresin 60% sampah kita sendiri, karena 60% sampah yang ada di Indonesia itu organik. Nah, sisanya sekitar 30%-an daur ulang, itu sebenarnya dengan banyaknya bank sampah, banyaknya orang yang bisa nerima plastik kita, kertas kita, dan lain-lain, sebenarnya bisa beres lagi. Nah, cuman saya sadar nih waktu pertama kali bikin Parongpong, 20%-nya tuh nggak tahu diapain. Yang itu adalah residual, nggak bisa dikompos dan nggak bisa didaur ulang. Contohnya banyak banget, puntung rokok, masker, popok, pembalut, tisu basah gitu. Nah, ini yang waktu itu jadi passion saya. Waktu saya ke Kamikatsu tahun 2017, itu adalah desa di Jepang yang 80% bisa ngolah sampahnya. 20%-nya mereka ke insinerator. Nah, Indonesia tidak punya insinerator. Insinerator ini bukan tidak punya sih, terbatas sekali. Insinerator ini mesin pembakar sampah istilahnya gitu ya. Kenapa sih kita nggak punya insinerator? Karena sampah Indonesia tuh campur, itu masalah utamanya. Kita nggak terbiasa milah.
Yang kedua, harga insenerator itu sebenarnya mahal banget. Kalau misalnya kita mau beresin, contoh ya, kita mungkin baru ngobrol 5 menit nih. Di Bandung udah ada 5,5 ton sampah yang diproduksi selama kita ngobrol 5 menit. 1 menit 1,1 ton. Dan itu banyak banget gitu. Satu hari itu ada 1.600 ton. Sehingga kadang-kadang orang nggak sadar bahwa ketika kita pakai insenerator yang harganya mahal, siapa yang mau bayar? Sedangkan free riding kita tuh banyak banget. Orang-orang yang ngekos aja ditanya berapa sih kamu biaya bayar sampah setiap bulan? Nggak kebayang jawabnya. Mereka taunya ada yang ngangkut kok kak gitu. Angkutnya kemana? Nggak kebayang juga. Yang ketiga tuh sebetulnya adalah karena kita itu sampahnya basah kan karena campur itu. Jadi insenerator itu combustion process, dia perlu kering. Sehingga akhirnya waktu itu saya berpikir, wah ini sih memang harus ada yang beresin ya sampah residual karena mungkin pemerintah concernnya masih banyak ke plastik terutama dan daur ulang yang lain. Ya saya mau menempatkan diri untuk jadi pemberi apa ya mungkin solusi walaupun di skala yang kecil, walaupun di pemanfaatannya masih belum bisa menyelesaikan seluruh masalah sampah di Indonesia gitu ya. Tapi saya dengan bangga bilang saya mungkin bisa dibilang sejak Parompong ya keluarga kami tidak menghasilkan sampah ke TPA. Sama Di sekali. depan rumah saya tuh tempat sampah kita tuh cuma jadi tempat ngompos. Jadi sampai RT kita tuh nanya, Mas Randy masih bayar sampah? Iya Pak. Tapi kan nggak pernah ada yang diangkut setiap hari. Plastik, kertas segala macam saya setor ke Koperasi Sampah Parompong namanya bank sampahnya kita. Residual kita olah di hidrotermal yang nanti saya ceritain. Organik kita punya 4 lubang biopori dan 2 komposter itu tuh cukup banget buat sampah kita. Jadi waktu ditanya kenapa Mas masih bayar sampah, saya bilang karena banyak yang nggak bayar. Jadi minimal saya nggak ada cost-nya nih buat pemerintah, tapi uang bayar sampah saya itu mungkin bisa buat mereka yang nggak bayar gitu. Dan itu sebetulnya kelihatannya wah sulit banget ya bisa nggak punya tempat sampah di depan rumah, tapi kalau ditanya gimana Mas caranya untuk memulai itu, memang tempat sampahnya harus dihancurin sih. Kalau saya karena nggak ada duit buat ngancurinnya, saya jadiin buat ngompos. Dan sampai hari ini tuh nggak ada orang yang buang sampah ke situ loh. Padahal bentuknya tempat sampah dan terbuka, nggak ada tutupnya. Karena pas orang lihat isinya daun kering semua, mereka pun nggak tega untuk kayak Segan. betul tiba-tiba naro kantong plastik atau apa tuh nggak pernah ada aja. Padahal rumah saya tuh di pinggir jalan yang semua orang bisa aja tiba-tiba begitu kan. Dan dari situ saya percaya sebenarnya dengan kita ngolah sampah residu dan kita kasih solusinya, orang yang patah hati selama ini milah sampah tapi tercampur lagi itu kan patah hatinya orang Indonesia ya. Iya. Bisa sembuh dengan bilang enggak kok, Parompong udah membuktikan bahwa bahkan seribet atau sesulit puntung rokok bisa kita manfaatkan gitu. Karena yang tadi itu nggak ada yang namanya sampah, yang adalah material yang terpakai dan belum terpakai dan tidak terpakai gitu kan. Nah, beruntungnya kami adalah di 2019 kami bertemu dengan Kontur. Kontur sudah lama sekali menjalankan profesi mereka sebagai desainer dan berhasil membuat produk-produk yang menurut kami punya pasar yang spesifik. Dan ini kuncinya, karena waste management itu supply and demand. Kalau kami punya banyak material atau punya banyak sampah, tapi kami nggak tahu siapa yang mau menyerap sampah ini, percuma juga. Setelah sampah ini diserap, kalau kami tidak tahu siapa bayarnya, percuma juga. Kalau kita udah punya bayarnya tapi nggak bisa dapat harga yang pas untuk menjamin sistem ini jalan terus, percuma juga. Makanya Kontur sebagai bisa dibilang ya manufacturing dan desainer yang top of mind banget ya untuk produk beton di Indonesia, kami lihat sebagai potensial partner. Dan waktu itu 2019 kita bikin satu produk asbak yang sebetulnya bentuknya untuk kritik. Ngasih lihat kita bikin nih wadah untuk puntung rokok dari Rokoknya sendiri gitu. Dan ini dapat luar biasa juga sebetulnya walaupun nggak se-viral spanduk ya, tapi waktu itu juga 2019 cukup jadi pembicaraan di mana-mana sampai akhirnya kami bisa pameran di Paris waktu itu di Maison Objet. Dan alhamdulillah banget juga sejak 2019 ke 2020 kita terus melakukan improving di risetnya. Gimana lagi nih produk apa lagi yang bisa dibuat, cara untuk bisa mendapatkan kualitas bahan baku puntung rokok yang lebih baiknya seperti apa dan treatmentnya kayak apa. Di 2020 ini kita seneng banget sih karena akhirnya bisa mengolah untuk sekarang bisa udah sampai kayak sekitar 2-3 ton per bulan, dan semuanya itu
menjadi produk gitu loh Mbak. Per bulan. Per bulan, 2-3 ton per bulan diolah menjadi produk. betul. 1 kilo itu sekitar 100 sampai 200 pontung. Wow. Jadi bisa bayangin seheboh apa bentuknya. Cuman lagi-lagi karena pandemi kita nggak berani ya, kalau maksudnya ini kan saliva ya, dan kita malah menyebarkan virus gitu. Itu Betul, yang kita betul. hindari. Jadi memang kita sekarang geraknya bekerja sama dengan kolektor-kolektor yang responsibel. Mereka udah punya treatmentnya seperti apa untuk puntung rokok, atau bahkan reject produk. Jadi kalau teman-teman nanti kapan-kapan main ke workshop Parompong, workshop kita walaupun tempat sampah istilahnya gitu ya, sama sekali nggak bau. Malah wanginya tuh wangi mentol gitu. Wah. Jadi relax banget sih kerja di Parompong. Atau bahkan akhir-akhir ini kita lagi ngerjain banyak produk untuk apa tuh Mbak namanya, kayak oil kan lagi banyak ya Iya, sekarang ya. essential oil. Nah, essential oil, kita tuh lagi menerima banyak banget nih botol essential oil. Jadi seger banget sih kerja di Parompong tuh. Jadi bukan yang bawa sampah, dan itu sebetulnya mau kita ubah juga pola pikir ya, karena selama ini orang pikir bau, jorok, kotor gitu kan. Sebenarnya dia hanya begitu kalau dia tercampur. Kalau kita masak di rumah ya, brokoli dan sisanya potongan brokoli itu barang yang sama loh. Iya, iya. Yang satunya dianggap sampah, yang satu enggak. Tapi kenapa dia akhirnya jadi menjijikan kalau dia disimpan dengan tidak proper dalam jumlah yang besar dan waktu yang lama, atau dia tercampur. Nah, sampah organik pun di jumlah yang besar dan waktu yang lama itu yang bikin bencana Lewi Gajah di 2005, yang akhirnya ada longsor besar banget. Dan itu juga salah satu yang membuat Parompong waktu itu ingin hadir jadi solusi, karena kita nggak mau bencana seperti itu terulang lagi. Dan bisa aja dengan adanya riset puntung rokok ini membuat orang berpikir ulang sih untuk menghasilkan puntung rokok, karena susah banget sebetulnya nge-treatmentnya dan butuh bisnis, bukan hanya bisnis ya, operational model yang kompleks, sampai kita pikirkan siapa yang akan beli produknya, diinstalnya di mana gitu kan, untuk menjamin ini tuh bisa jalan terus. Karena kita nggak mau jadi istilahnya dompet dari plastik daur ulang gitu ya. Iya, iya. Kan orang Banyak kan yang ada bikin kan kayak masanya gitu. yang bayar orang kayak, "Oh, ini dari daur ulang," tapi akhirnya orang beli cuman karena daur ulangnya. Modelnya nggak bagus, warnanya nggak menarik, kualitasnya jelek. Dan kami tuh berhenti untuk mengencourage gerakan ke arah sana, karena itu bukan waste to material, itu hanya jadi waste to another waste, tapi waktunya lebih panjang aja. Yang tadinya langsung dibuang, mungkin dibuangnya mungkin minggu depan. Jadi lebih lama lah ya. Iya, atau sebulan lagi baru dibuang, tapi tetap dibuang gitu kan. Produk-produk sampah residu itu butuh ratusan tahun untuk terurai. Ya kita bikin produk yang ratusan tahun juga umurnya gitu. Yang tetap ada walaupun sayanya udah nggak ada gitu. Dan itu salah satu mimpi arsitek sih. Bangunannya berdiri ketika sayanya udah nggak ada di dunia ini gitu. Berarti kompleks banget ya Kak ya. Sebetulnya. Dari masalah sampah ini aja tuh pertama-tama kita sebagai masyarakat harus bisa misahin dulu. Betul. Tapi ya walaupun udah kita misahin, kadang-kadang dicampur Campur lagi. lagi. Makanya Kak Randy sebagai arsitek dan juga apa ya, aktivis lingkungan juga Oh kali enggak, ya. nah itu yang selalu itu yang selalu saya nggak mau dicap. Pertama, saya bukan aktivis lingkungan, saya bukan tree huggers, dan saya bukan penyelamat dunia. Saya tuh cuman arsitek dan pengusaha yang pengen profit, tapi people sama planetnya harus dipikirkan. Karena buat saya percuma duit saya banyak kalau 50 tahun lagi saya harus beli air buat minum, atau bahkan beli udara buat napas gitu. Percuma gitu. Buat saya nggak menguntungkan. Tapi ketika kita memikirkan sistem yang lebih sirkular, kita memikirkan zero waste, sebenarnya nguntungin loh Mbak. Maksudnya tadinya contoh kami di kontur ya, tadinya kami harus keluar biaya besar sekali untuk beli fiber, yang salah satu komponen paling penting di produk kami. Sekarang instead of kita beli dari luar sana yang nanti kena pajak lah, biaya pengiriman dan lain-lain, kita pakai yang ada di sekitar kita yang sama orang lain dianggap sampah gitu. Jadi justru menurutku lebih sustainable untuk menyelesaikan masalah lingkungan itu kalau kita kacamatanya usaha. Kenapa? Karena perusahaan itu tujuannya mencapai Profit. tujuan perusahaan kan. Iya. Tujuan perusahaan bisa macam-macam, bisa profit, bisa growth, bisa impact, apapun itu. Tujuan perusahaan kami adalah semua orang bisa ngurus sampahnya sendiri. Dan kami tidak akan berhenti bayar pajak, bayar gaji, bayar promo, bayar marketing sampai tujuannya tercapai. Beda kalau saya misalnya nunggu funding, saya butuh bantuan, saya apa segala macam, lalu saya jadi bitter, saya jadi benci banget sama perokok gara-gara saya ngerasa susah banget loh saya buat ngerjain ini.
karena kalian nih. Karena kalian gitu kan, Karena saya tuh kalian. pejuang loh. Nah, itu saya nggak mau. Saya pengen jadi ayah yang pulang ke rumah masih main sama anaknya dengan senang, dengan happy, sehingga anak saya tuh nggak tahu bahwa yang saya kerjakan tuh berat banget karena saya suka. Saya suka ngerjain produk ini. Saya ngolah puntung rokoknya, saya excited ketika bisa kayak gini loh bentuknya gitu. Dan karena itu ikigai, saya suka, saya jago melakukannya, berguna buat orang lain dan menghasilkan uang. Saya pulang ke rumah dengan Konten ya. Betul. Perasaannya udah full. kalau malam itu saya meninggal pun nggak apa-apa karena hari ini saya udah melakukan yang paling saya suka. Gitu. Itu sih yang penting. Tapi kalau kita kayak pejuang puntung rokok, mungkin anak saya ngejatuhin gelas doang, saya marahnya kayak Iya. dia apa gitu. Tapi saya nggak mau kayak gitu. Jadi orang lain punya macam-macam tujuan ya. Kalau saya ngelakuin ini semua buat anak saya aja sih. Jadi beneran supaya ketika dia besar nanti dia nggak usah mikirin air, nggak usah mikirin udara, nggak usah mikirin puntung rokok. Dia tinggal mikirin pengennya jadi apa gitu. Kalau dia ngeband, dia bakal ngeband dengan happy banget karena nggak usah mikirin hal-hal kayak gini. Kalau dia jadi ustadz, kalau dia jadi model, dia jadi ilmuwan, dia jadi apapun, mangga gitu. Karena sebisa mungkin sampai saya meninggal pengen saya beresin nih masalahnya. Bisa nggak saya sendiri? Nggak bisa. Pak Rompong ini dia mengolah Sampah sampahnya residu menjadi komponen. dan kontur ini yang Memanfaatkan komponen untuk jadi produk. Dan masih ada ujungnya. Setelah dia jadi produk, dia akan diinstal di raw house. Raw house. Yang akan bikin Apa tuh Kak? raw house itu sesimpel kita mau bikin a new way of doing property atau architectural business ya. Jadi selama ini orang mikirnya pengembang gitu, tapi kita berpikir gimana kalau kita bisa bahagia dengan tinggal di rumah yang lebih kecil dan nggak perlu bayar pembantu, kita nggak usah ngabisin waktu buat beres. Wanda terakhir ngekos ukuran kamarnya berapa? Aku masih ngekos berapa ya 3 Kak? kali 3 nggak? Ada 3 kali Kurang 3? lebih kan? Ternyata standar hidup manusia itu, Indonesia tuh kalau ayah, ibu, dan 1 orang anak 27 meter persegi. Kalau single home untuk 1 orang itu sebenarnya 9 meter persegi. Jadi kita bikin rumah 3 kali 3. Yang semua orang bilang kayak, wah gila mustahil, siapa sih yang mau beli rumah 3 kali 3? Ini secara bisnis plan nggak jalan gitu. Ini cuman seneng-senengnya kalian aja, arsitek yang ngerasa ini menarik dan lain-lain. Tapi kita terakhir bukan menang sayembara arsitektur loh. Kita menangnya Wirausaha Muda Mandiri 2020 dan itu sebenarnya membuktikan as a business plan it works. Wow. Orang ke depan nggak perlu punya rumah gede-gede. Rumahnya kecil aja. Karena rumahnya kecil, dia punya waktu untuk melakukan hal lain, misalnya mengompos. Karena dia ngompos, dia jadi misahin sampahnya. Setelah misahin sampah, dia jadi nasabah bank sampah. Setelah itu karena dia punya kompos, dia akan bercocok tanam. Karena dia bercocok tanam, dia plant based. Dia farm to table. Akhirnya dia nggak food delivery. Dan bukankah itu menyelesaikan banyak masalah dengan kita ngubah rumah kita? Tahap pertama, ngubah diri kita kan? Betul. Itulah Pak Rompong. Habit yang diubah. Habit. Tahap kedua, ngubah rumah kita. Itulah raw house, Raw house. habitat. Kontur itu ngisi sisanya. Oke. Semua furniture, semua pot, semua barang apapun yang tadinya diproduksi dari material mentah, sekarang bisa dibuat dari material sampah. Pas orang-orang ngeliat barang-barang dari kontur itu, mereka kaget gak sih Kak? Maksudnya apakah mereka nyangka itu tuh bahan dasarnya dari sampah Iya. dan bisa diolah jadi sekeren itu, Iya. sekece itu, atau mereka gak tahu apa bener-bener gimana gitu reaksinya? Nah, karena saya arsitek dan businessman sebelum saya istilahnya memikirkan tentang lingkungan dan lain-lain ya. Jadi saya berusaha dari kacamata itu. Dari awal ketika kita bikin raw house, orang nggak tahu materialnya dari material sampah pun orang mau beli karena keren desainnya. Saya kebayang tinggal di situ. Dan pun produk kontur, tiap kali kita share sama orang-orang, kita bahkan nggak ngangkat isi itu. Kalau nanti Wanda saya kirimin katalog kita ya, kita nggak nulis 1 kalimat pun tentang itu. Oh ya? Jadi orang akan jatuh cinta cuman karena wow ini keren banget, harganya bagus, kita bisa bikin dengan proses yang profesional QC-nya, terus waktunya cepat. Perkara ternyata dia dibuat dari puntung rokok, itu cuman hanya tambahannya gitu. Dan saya ngebayangin dunia di mana semua usaha
recycle ini, semua usaha memanfaatkan material ramah lingkungan, itu bukan lagi greenwashing gitu. Itu standar. Nah, kami pun kayak gitu, sehingga kalau lihat produknya kami itu bagus banget dan nggak kelihatan itu dari sampah. Itu yang penting. Kenapa stools kami bisa dijual sampai 950.000? Karena material puntung yang kita olah itu bisa sebagus kalau di dunia struktur dan konstruksi itu ada satu marble ya yang mahal, namanya travertine. Itu tuh bisa sampai 2,5 juta per meter. Dan kita bisa bikin tekstur yang mirip ke sana. Itu yang gila sih. Kalau kita bisa ngundang dan ngasih lihat. Bahkan saya sendiri itu di weekday itu saya masih masak. Kita istilahnya masak sampah. Masak sampah. Masak sampah. Jadi kita beneran masih pakai mesin hydrothermal itu untuk ngolah sampah macam-macam ini. Ya si puntung lah, si masker lah, si yang lain-lain gitu. Wah. Jadi jangan jor-joran pengen masuk apa misalnya Nas Daily gitu ya, bukan itu tujuannya gitu. Bikin aja dulu riset yang bagus, produk yang bagus, proyek yang real. Media tuh akan ngejar kok. Saya ngerasa pelajaran di Parongpong, di Kontur dan semua yang saya kerjain itu kan tentang kesadaran ya. Maksudnya ketika kita memulai bisnis sesuatu dan kita tahu ini bukan buat cuan doang gitu, ini cuan lestari. Ini bukan perusahaan biasa, ini perusahaan People Planet Profit. Dan itu kan memunculkan kesadaran ya, ini bukan makan doang, tapi kita tahu makanan kita dapat dari mana, baju kita dan lain-lain. Ternyata itu mengubah cara kita menjalani hidup sih. Dan ending-endingnya semua orang tuh pengennya apa sih? Pengennya tuh bahagia loh. Iya. Bukan pengen kaya atau pengen terkenal. Pengennya bahagia. Dan kalau ditanya, saya udah bisa pensiun belum ya? Sekarang kalau parameternya adalah kebahagiaan, saya sih bahagia banget sih maksudnya. Dan maksudnya apapun yang saya share di sini, nggak apa-apa nggak sih kalau ada yang nyontek apa yang dilakukan sama kami? Mah nggak. Silakan. Malah senang karena artinya makin banyak yang mau ngeberesin masalah kan. Yang kami nggak mau adalah menjadikan apa yang kami lakukan, misalnya nih copy paste proposal, jadi pitch deck, terus nyari duit, tapi nggak ngerjain masalahnya, itu yang kita nggak mau. Tapi kalau beneran mereka tiba-tiba muncul, Parongpong kita mau dong bikin kayak kalian juga di daerah sini dengan cara seperti ini, enggak gitu, karena berarti puntung rokok di daerah situ bisa selesai. Permasalahannya pun ada lagi nih yang mau beresin lagi gitu. Betul, dan energi kita nggak habis buat berkompetisi kan, karena kalau kita berbisnis di sustainability menurutku nggak punya kompetitor, semuanya tuh kolaborator. Kalau menurut Kak Randy kayak gitu tuh gimana ya caranya supaya kita tuh bisa mengedukasi, mengajak masyarakat kita tuh mengubah mindset yang kayak gitu? Ya, ada dua sisi yang harus kita pikirkan sih kalau dalam konteks menjawab pertanyaan yang tadi ya. Yang pertama adalah kita punya 3 prestasi nih yang nggak dimiliki sama negara lain. Prestasi jelek, pembuang sampah nomor 2 terbesar setelah Cina, padahal populasinya jauh banget. Itu sejak 2015 penelitian Jana Jambek. Terus yang kedua, kita pembuang makanan nomor 2 terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Padahal kita adalah negara di mana dari kecil kita diajarin nih, kalau nasinya nggak dihabisin, nangis. Tapi kita pembuang nomor 2 terbesar. Dan kita kenal istilah mubazir, kita kenal istilah pamali kalau di Sunda semacam, tapi tetap aja. Sementara benar yang Wanda tadi bilang, ini tuh negara dunia ketiga yang 18% penduduknya masih nggak makan loh Wanda. Di sisi lain sebetulnya kita harus sadar juga, negara lain itu memulai sesuatu loh ketika kita bicara. Misalnya Jepang, emang nggak pernah ada pemulung orang buang sampah sembarangan atau ngebakar sampah di ruang publik di Jepang? Ada, tapi itu kejadian 60 tahun yang lalu. Tuh. Jadi saya pernah datang ke satu kelas namanya Pak Takakura. Takakura ini ngajarin composting kering. Terus acaranya digelar di sebuah universitas yang keren banget, yang datang juga kayak dosen-dosen segala macam. Dan saya kebetulan waktu itu lagi bawa teman saya yang orang Jepang. Terus saya kayak, ini nih pembicaranya orang Jepang nih, ikut yuk gitu. Terus pas datang dia nggak komen. Orang Jepang, ya mungkin dia ya, bukan orang Jepang. Dia tuh sopan banget orangnya. Jadi beres acara saya tanya, gimana tadi? Terus dia bilang, Randy sebenarnya saya nggak enak ngomong kayak gini. Tapi saya lihat tadi orang antusias sekali sama apa yang diajarkan sama Pak Takakura itu. Saya terharu juga sih. Karena yang kalian tadi dengar selama 2 jam, itu kita diajarinnya pas SD. Wow. Anak Jepang semua diajarin ngompos. Di sini itu jadi metode yang namanya metode Takakura. Sewajar-wajarnya memang ngompos semua orang, karena kita milah sampah. Nah itu, kalau dilihat konteksnya, menurut saya apa yang harus diberesin untuk ngeberesin masalah sampah Indonesia ya, memang
nggak bisa langsung ke sampah sih, Wanda. Gimana caranya kita ngasih tahu orang buat nggak usah milah sampah deh, nggak buang sampah sembarangan aja dulu. Kalau dia makan apa besok, anaknya sekolah atau enggak, kalau dia sakit ada yang bayarin atau enggak, nggak tahu jawabannya. Makanya salah satu yang Parompong lakukan juga adalah sebenarnya bikin inkubator bisnis berbasis desa. Karena saya tuh malu, saya ibaratnya saya bisa beli gadget, saya bisa liburan ke luar negeri, saya terekspos sama segala macam. Apakah saya silver spoon? Mungkin aja loh. Ada orang yang lebih nggak beruntung dari saya sehingga nggak pernah atau nggak bisa untuk melakukan ini. Terus saya tiba-tiba datang ke desa, terus bilang kayak bapak harus ini apa itu segala macam. Saya ngejudge mereka tanpa tahu masalah utama mereka tuh apa. Itu nggak akan pernah beres masalahnya. Kita akhirnya cuma nyalahin mereka doang. Jadi Indonesia sebetulnya perlu apa? Kita perlu keluar dari kemiskinan sih. Parompong tuh sebenarnya one man company. Di Parompong tuh nggak ada orang lain, cuma saya doang. Cuma Kak Reni doang. Dan itu yang membuat Parompong akhirnya duitnya bukan habis buat ngegaji HR, nyewa kantor, bikin sistem. Duit kita tuh habis buat beneran Kerja. invest ke tanah, invest ke mesin, invest ke fasilitas gitu. Karena perusahaannya cuma satu orang doang. Dan itu saya jaga rapat-rapat awal-awal saya bikin Parompong, karena perusahaan mana yang berani kalau saya bilang ini saya sendirian loh gitu. Iya, iya. Ya kan? Tapi di 2021 ya karena perusahaan-perusahaan anaknya sudah jadi semua. Kontur itu PT, Rahos itu PT, Koperasi Sampah Parompong bentuknya koperasi. Semuanya udah ada badan hukum dan udah ada tim yang ngerjain, baru saya kayak berani share. Makanya yang saya lakukan sekarang sangat kompleks dan sangat baru sih sebetulnya di Indonesia. Saya belum ketemu lagi Yang begini. yang kayak saya Iya, gitu. iya. Dan merasa sendiri banget sih ketika start ini semua. Cuman setelah kita udah bikin sistemnya, dan sebenarnya target saya tuh tinggal 1 tahun lagi. Saya tuh pertama kali bikin Parompong, saya bilang saya akan bikin Desa Mandiri Lestari di tahun 2022, dan sekarang udah 2021 kan. Target saya tinggal 1 tahun lagi, dan so far on track. Prototipe rumah kita udah jadi, materialnya udah ada, pengolahan sampahnya udah bagus, sistem keuangan yang kita udah kebayang karena kita menang wirausaha mandiri kan. Jadi Terbukti. dapat proof of business-nya dan juga dapat support sih. Dan sekarang kami sedang menantang bank-bank itu untuk bilang, ada nggak sih KPR untuk rumah mikro yang orang nggak usah beli tanah, tapi sewa tanahnya, terus rumahnya itu bisa dipakai, bisa diwarisin ke anaknya dan semacam. Nggak ada KPR-nya loh, Wanda. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah bahkan membuat sistem ekonomi baru untuk bisnis properti gitu. Dan ya ini semua seru banget gitu, dan saya beruntung punya kesempatan sekali-sekali untuk share kayak begini karena kadang-kadang terlalu penuh juga di kepala ya. Jadi saya punya 4 atau 5 buku notes yang isinya segala macam ini, yang ketika saya share kayak gini kayak refresh lagi gitu. Oh ya ini sih yang mau saya lakukan, dan Kayak reminds lagi. betul, dan selama sharing saya masih selalu senyum, selalu excited, selalu kayak nggak sabar abis ini saya kayak ngelanjutin lagi yang saya lakukan. Dan itu yang paling penting sih, saya happy banget sih ngerjainnya. Buat saya sih paling penting ngerjain hal kayak gini adalah kita tahu prioritas kita apa dan batasannya apa sih. Betul. Kalau ditanya lagi, apa sih kunci suksesnya Parompong? Tadi waktu break saya sampai cerita sama Wanda, menikah dengan orang yang tepat. Percuma kalau saya istilahnya punya semua pemikiran ini ya, tapi terus pas ngomong kayak, sayang kita beli mesin pengolah sampah yuk, harganya segini M. Gak mau. Nggak mau, mendingan kita jalan-jalan ke mana gitu, mendingan kita beli apa, aku mau beli baju segala macam. Jadi kuncinya tuh ternyata masih luruskan niat buat anak, dapat partner yang cocok banget, dan sisanya tuh ngalir gitu aja loh, kayak apapun yang saya pengen tuh dikasih. Dan ya happy banget sih bisa kayak gitu. Yang penting tuh sebenarnya mulai dari diri sendiri, mulai yang dari kecil. Ini kayak sering banget disebut jargon di mana-mana, tapi memang rumusnya itu sih. Terus jangan menyesal terlalu lama gitu. Maksudnya ibaratnya nih kita janji pada diri sendiri setiap hari kita harus 7-minute workout gitu. Terus ke skip sehari tuh jadi kayak udah deh 2021 kayaknya nggak tercapai nih resolusi. Ya jangan gitu, maksudnya masih ada besok kok gitu. Hari ini lupa ya kerjain lagi aja besok. Jadi memang nggak boleh terlalu keras. Sehingga kalau kita nggak keras sama diri kita sendiri, kita juga nggak keras sama orang lain.
Betul. Kadang-kadang kan yang membuat pergerakan kayak gini itu terasa berat, lonely, dan menyebalkan karena kita jadi social justice warrior ya. Kayaknya semua yang orang lakukan tuh salah aja. Karena kitanya sendiri ngelakuinnya dengan berat hati, kita pamrih, kita pengen terkenal, kita pengen kaya, kok nggak kejadian gitu kan. Terus kesannya orang lain yang salah gitu. Jadi memang dari awal tuh saya dinasihatin banget sama istriku kayak, kalau kamu mau ngelakuin ini ya emang harus karena anak kita. Peduli amat ada yang ngundang talk show atau enggak, atau masuk media atau enggak, dapat proyek atau enggak. Emang tujuannya buat anak kita kok. Nah, alhamdulillahnya ya kita bisnisnya jalan, exposure-nya ada gitu. Terus kita dikelilingi sama teman-teman yang more than happy untuk support Parampong tanpa pamrih gitu loh. Kayak apalagi nih, bahkan teman-teman media ya bisa kayak secara periode waktu tertentu tuh WA saya cuma bilang kayak, Mas, Parampong bikin apa lagi nih? Cuman gitu doang. Ya Jadi yang Puntung Rokok kemarin tuh pas banget, pas kita baru launching mereka kayak, Mas, aku lihat di Instagram kayak gini ya, kita angkat ya. Terus tiba-tiba masuk media internasional gitu, tiba-tiba kayak masuk TV gitu, dan itu kita nggak minta dan nggak keluar uang sepeser pun. Maksudnya how crazy is that gitu kan, beruntung banget gitu. Kadang orang tuh suka lupa ngelihatnya tuh jauh banget, ternyata Betul. bisa juga dilakuin dari diri kita sendiri. Nah, kalau pesannya dari Kak Randy untuk teman-teman di luar sana yang masih skeptis dan gak percaya dengan dirinya sendiri, kalau mereka tuh bisa juga kok melakukan perubahan, bisa juga kok untuk memberikan dampak yang baik untuk lingkungan. Itu apa, Kak? Dunia nggak butuh pahlawan. Dunia tuh cuma butuh orang-orang baik yang melakukan hal-hal baik secara konsisten tiap hari. Itu aja. Jadi kalau kita bisa ketemu hal yang jadi ikigai kita, yang kita suka, yang kitanya jago, berguna buat orang lain, terus menghasilkan uang, jalanin aja. Kalau 4 poin ini nggak kepenuhi, pikirkan lagi. Kalau memang kitanya nggak apa-apa kok. Misalnya nggak menghasilkan uang, saya mau jalan nggak apa-apa. Tapi janji sama diri sendiri itu udah pernah diomongin. Kalau kita melihat orang seperti Greta dan Randy, kita pasti ngerasa, wah, mereka terlalu hebat. Aku mah apa tuh? Tapi itu kalau kita melihat mereka yang sekarang. Karena gak dari awal mereka sehebat itu. Pas baru mulai, mereka orang biasa juga. Sama kayak kita. Bedanya, mereka punya perhatian, niat, dan konsistensi dalam aksinya. Pertanyaan pertama, apa keahlian dan interest kita? Nulis, fotografi, bikin konten sosmed, masak, dagang, fashion, semua bisa kita gunakan dalam perjuangan kita melestarikan lingkungan. Maurilia Imron yang asalnya dari dunia fashion mendirikan zerowaste.id, di mana ia mengumpulkan dan mensupport UMKM yang memproduksi barang-barang ramah lingkungan. Mbah Sadiman, warga Wonogiri, selama puluhan tahun menanam dan membesarkan pohon-pohon pengikat air, hingga menciptakan hutan produktif ratusan hektar di sekitar tempat tinggalnya, di mana warga dan satwa bisa hidup tanpa kekurangan air. Iren Agrivina dan Ratna Juwita mendirikan XX Lab yang menjaga sungai-sungai di Jogja dari pencemaran limbah produksi tahu dan menjadikan limbah itu sebagai bahan pembuatan pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Mas Yadi berhasil melindungi pantai utara Brebes dengan pergerakannya menanam mangrove. Awalnya ia dianggap gila, tapi setelah berhasil, ia mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yunita Lestari Ningsih, warga Malang, memanfaatkan popok bekas sekali pakai yang tak bisa hancur dan menumpuk. Diapers bekas itu ia jadikan berbagai kerajinan seperti pot bunga, tas, dan dompet. Sekarang sudah banyak warga yang ikut pergerakannya, mengumpulkan diapers di rumah dan posyandu. Shani Kalawi asal Prancis telah menjadi warga Indonesia sejak lama. Ia tinggal di Kalimantan untuk melindungi satwa liar yang terancam oleh perburuan liar dan kerusakan hutan. Kepentingannya untuk melindungi fauna
tentu saja jadi batu sandungan bagi korporasi perkebunan. Tapi Shani tak menyerah. Salah satunya dengan menyuarakan pesannya via sosial media. Sweetenia Puspa Lestari, alumni ITB yang suka diving. Ia memulai pergerakannya dengan membentuk Divers Clean Action, di mana ia dan teman-temannya membersihkan laut Indonesia dari segala sampah. Alex Y. Simon dari Papua, penerima berbagai penghargaan dari ASEAN, Kalpataru, dan Kick and Heroes, berjuang melindungi hutan dari perusakan, melestarikan burung cendrawasih dan satwa lain, sambil memajukan kesejahteraan warga dengan konsep ekowisata birdwatching. Hingga kini banyak sudah kepala suku lokal yang ikut dalam pergerakannya dan menyerahkan ribuan hektar tanah dalam perlindungannya. Fania Santoso mendirikan Hey Startik, label fashion yang memproduksi aksesoris seperti tas, dompet, dan lainnya dengan bahan dasar kantung semen. Hey Startik bahkan sempat memenangkan kompetisi yang diadakan PBB dan Volvo dengan hadiah $10.000 Amerika. Kalau nama-nama yang aku sebutkan sebelumnya terdengar banyak, sayang sekali, tapi itu belum cukup. Sama sekali belum cukup. Nah, jadi kamu adalah siapa? Kamu akan tetap menjadi villain yang ikut merusak bumi dengan diam, atau mulai terpikir menjadi hero?